Selamat malam, Shalom. Baik, tema kita malam ini, pendalaman Alkitab, adalah saya beri tema Yesus yang kukenal. Setiap orang yang sudah menjadi Kristen, pasti merasa sudah kenal Tuhan Yesus. Tapi apakah benar demikian? Sebab setiap orang bisa mengenal Tuhan dalam versinya masing-masing. Makanya Yesus yang kukenal itu Yesus yang bagaimana? Berapa lama kita sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau sudah lama, lalu saudara mengenal Tuhan kita itu seperti apa? Yesus yang kau kenal itu seperti apa? Seberapa jauh kau mengenal Yesus? Banyak orang mengenalnya sebagai Yesus itu adalah guru moral yang baik, Pak. Di luar sana banyak yang berpendapat seperti itu. Ia seorang rabi Yahudi. Ia seorang nabi. Tapi Tuhan tidak urusan dengan pendapat orang. Tuhan tanya kepada masing-masing kita. Menurutmu siapakah aku? Kita mesti bertanya kepada diri sendiri. Menurutku siapakah Yesus? Pada umumnya orang Kristen akan menjawab, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Jawaban standar. Jika seorang harus bertobat, maka ia menyebutkan itu. Aku menerima engkau sebagai Juru Selamat atau Mesias. Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi apa artinya itu? Banyak orang berkata-kata fasih, khotbah fasih. Tapi sebenarnya ia tidak mengenal siapa Yesus. Cuma tahu di pikirannya. Sebab kenal beda dengan tahu. Kalau tahu itu hanya dengan nalar. Oke deh, saya setuju Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Tapi kau nggak kenal siapa Dia. Tahu dari mana? Buktinya hidupmu itu tidak seperti orang yang mengenal Tuhan Yesus. Hidupmu itu tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Artinya kau nggak kenal Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau kita memanggil Dia Tuhan, apa artinya? Ini pendalaman Alkitab ya, seperti kuliah. Kita harus belajar. Bapak Ibu saudara sekalian memanggil Yesus Tuhan sudah lama. Tapi apa artinya itu? Coba kita bahas lebih mendetail ya malam ini ya. Yang pertama, kalau kita panggil Yesus itu Tuhan, apa artinya? Artinya kita sedang menempatkan diri kita sebagai hamba. Tuhan itu sama dengan Tuan. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang menerjemahkan Tuhan itu God. Padahal yang benar adalah Lord. Salah. Tuhan itu bukan, terjemahnya bukan God. Kalau dalam bahasa Indonesia, God itu diterjemahkan Allah. Dalam bahasa Ibraninya Elohim. Beda. Mulai hari ini jangan salah lagi ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan itu Lord, my Lord, Tuhanku, Tuanku. Kenapa? Karena kita hamba. Jelas ya? Jadi kalau kita panggil Dia Tuhan Yesus, artinya kita hamba. Jadi sangat lucu kalau orang bicara Tuhan Yesus aku mau tidur. Tolong jagai pintuku yang di depan itu, jendelaku. Kurang ajar itu hamba itu. Nyuruh tuannya untuk jaga-jaga. Memangnya satpam apa? Banyak orang memperlakukan Tuhan Yesus bukan sebagai Tuan. Sebagai hamba. Terbalik. Sebab kalau kita panggil Dia Tuhan, kita hamba. Seorang hamba yang baik akan melakukan perintah tuannya. Seorang hamba yang baik akan mengenal tuannya dengan baik. Sukanya apa ya tuanku ini ya? Dia mengerti.
Nah, kita sudah mengerti apa belum? Tuhan sukanya apa ya? Banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri. Aku ingin ini, aku ingin itu. Diajarnya salah soalnya selama ini. Salah asuh. Kalau engkau ikut Tuhan, kau akan tokomu laris. Salah asuh begitu. Dipikir Tuhan disamakan dengan penglaris. Ini orang-orang yang biasa ke dukun zaman dulu. Setelah jadi Kristen begitu hasilnya. Sama persis. Tuhan dianggap penglaris. Ya. Ingat, kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita hamba. Kalau kita hamba yang sopan terhadap Tuhan, jangan nyuruh-nyuruh. Ya. Ada banyak orang itu nggak mengerti dirinya hamba. Kalau seseorang tidak memposisikan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan, dapat dipastikan hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Banyak orang tidak mempersoalkan apa kesukaan Tuhan. Yang penting aku suka. Ini masalah besar. Hari ini kita belajar, kita itu hamba. Berapa hari yang lalu ada yang hubungi saya. Kita itu bukan hamba, Pak. Kita itu anak raja. Ini orang tidak tahu diri nih. Dia merasa anak raja, bukan hambanya Tuhan Yesus. Dari pikirannya udah terbaca orang ini. Dia tidak mungkin menundukkan diri kepada Tuhan. Karena dia nggak merasa hamba. Padahal kita itu hamba loh, doulos. Doulos itu artinya budak. Dahulu kita budak dosa, budak dunia. Setelah ditebus Tuhan Yesus, kita bertobat menjadi hambanya Tuhan. Kalau dalam bahasa yang halus itu hamba. Tapi kalau sebenarnya itu budak Tuhan. Tapi bukan konotasinya negatif seperti budak dulu. Ya, karena kita tidak hanya budak, kita dijadikan anak Bapa di surga. Itu benar. Tapi ingat posisimu hamba, jangan kurang ajar sama tuannya. Ya. Tuhan mengajar kita semua dalam suatu perumpamaan, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nah, ingat itu. Kita itu hamba yang mana? Hamba yang baik atau hamba yang jahat? Karena kalau hamba yang baik, dia akan menyenangkan tuannya. Dia akan mengerti kehendak tuannya. Ia akan mengenal tuannya dengan baik. Dia akan mengenal perasaan tuannya. Selama ini saudara panggil Tuhan, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan kita? Tuhan kita. Di Alkitab dikisahkan begini. Hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang bepergian jauh. Lalu hamba-hambanya diberinya talenta. Talenta di situ adalah satuan mata uang zaman itu. Jadi bukan kebanyakan orang talenta itu bakat, Pak. Bukan. Kalau belajar Alkitab harus sesuai Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Diberi talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Diberi modal maksudnya. Hamba yang baik, kalau diberi modal, ia akan mengusahakan modal itu supaya profit, supaya untung. Sehingga waktu tuannya itu pulang dari bepergian jauh, tuannya mendapati seorang hamba yang baik. Yang diberi 5, bagaimana hasilnya? Aku menghasilkan 5 tuan. Dikasih 5, menghasilkan 5. Itu hamba yang baik. Maksimal artinya hidupnya. Yang dikasih 2, menghasilkan 2, hamba yang baik juga. Yang diberi 1, kurang ajar sama tuannya. Tuhan kan tidak menabur, tidak kerja, kok minta untung? Ini budak zaman dulu nggak punya hak hidup loh padahal. Ini kurang ajar namanya. Lalu tuannya bilang, kamu hamba yang jahat, dibuang ke api kekal. Itulah perumpamaan yang harus kita mengerti. Setiap kita diberi talenta hari ini. Talenta itu bukan bakat. Talenta itu termasuk bakat kita. Termasuk harta kita. Termasuk semua yang ada pada kita.
kesehatan kita, kekuatan kita, akal budi, keahlian kita. Semuanya itu talenta yang diberikan Tuhan. Nanti ketika Tuhan itu datang kembali pulang, Tuhan Yesus pergi jauh itu maksudnya ke surga. Nah, ketika datang lagi nanti, setiap orang akan diklasifikasikan. Orang ini hamba yang baik atau hamba yang jahat. Hidupmu itu untuk apa? Kau kenal gak Tuhanmu itu siapa? Kau kenal dia gak? Mengerti gak kehendaknya? Kalau gak mengerti, bisa dipastikan kau adalah hamba yang jahat. Itu sebabnya dalam Hosea 4 ayat 6 disebutkan umatku binasa. Umat Tuhan siapa yang pilih? Tuhan. Umatku binasa. Tuhan yang pilih bisa binasa. Karena tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah binasa. Meskipun umat pilihan. Jadi teologi yang mengatakan yang dipilih Tuhan pasti selamat itu pasti salah. Karena ini eksplisit, umatku binasa. Karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal Allah itu butuh belajar, butuh mengerti kehendaknya. Kenapa dalam Hosea 4 ayat 6 itu tidak mengenal Allah umat Allah? Karena merekalah, karena kamulah yang menolak pengenalan itu. Gak mau belajar. Zaman sekarang banyak orang gak mau belajar. Baik jemaat maupun pengkhotbahnya. Pengkhotbah ngomong, aku mendengar suara Tuhan. Males belajar itu. Bohong. Saya nggak bicara kita tidak bisa mendengar suara Tuhan loh. Saya dengar suara Tuhan. Tapi yang saya dengar sesuai dengan kebenaran. Kalau banyak orang, aku mendengar suara Tuhan. Kasih dompetmu. Wah, itu udah pembohong besar itu pasti. Tuhan tidak urusan dengan uang. Ada amin? Ya. Ini kalau saya khotbah dibilang keras sekali sih Pak gitu. Lah keras aja nggak berubah, gimana mau pelan? Ya, oke. Jadi dalam nanti dibaca di rumah saja yang ini. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Itu paralel dengan perumpamaan talenta. Kalau ini perumpamaan uang mina, sama ceritanya. Mirip dan sama. Ya. Itulah kalau kita panggil dia Tuhan. Kalau kita panggil dia Tuhan, lakukan seluruh kehendaknya. Kalau enggak percuma kau panggil dia Tuhan. Yang kedua, dia juru selamat. Aku percaya menerima engkau sebagai juru selamat pribadiku. Kan gitu kan? Tuhan dan juru selamat pribadiku. Juru selamat itu dalam teks Ibrani dipakai kata Mosia. Mosia. Mo-nya begini, Mosia. Ini bacanya Mosia. Atau ada kata Ibrani lain untuk juru selamat atau Mesias, yaitu Masyak. Nah, kalau ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah dengar, Masyak. Hamasyak, gitu kan? Hamasyak itu artinya the Messiah. Juru selamat itu, ya. Nah, Masyak. Masih. Ini bacanya gini, Inilah yang diterjemahkan menjadi Mesias. Bahasa Ibrani Masyak, tapi bahasa Yunaninya Perjanjian Baru pakai kata Mesias. Artinya juru selamat. Apa artinya kalau kita panggil dia juru selamatku? Apakah engkau mengenal siapa juru selamatmu? Tahu Pak, Tuhan Yesus. Bukan namanya, bukan sebutannya. Kau mengenal gak pikirannya? Kamu mengenal gak Tuhan menyelamatkan kita dari apa? Banyak orang tidak mengerti.
Dia menyelamatkan aku dari kemiskinan, Pak. Dia yang kaya menjadi miskin. Supaya aku yang miskin menjadi kaya katanya. Dasar matre. Dengar kaya langsung pikirannya duit. Nggak ada Tuhan Yesus janji kita kaya raya itu. Karena apa? Karena prioritas Tuhan adalah menyelamatkan jiwa kita. Itu prioritas utama. Keselamatan jiwa. Tuhan jauh datang ke bumi supaya kita selamat jiwa kita. Supaya nanti kalau mati rohnya bersama Tuhan. Untuk apa? Jauh datang ke bumi hanya untuk menyembuhkan kanker. Hanya untuk membuat kaya raya. Hanya untuk membuat punya jabatan, berkuasa, punya rumah. Saya tidak bicara itu tidak boleh, boleh. Ya, kita hidup jangan gagal. Harus pintar, kalau bisa punya jabatan. Kaya kalau bisa, tapi jangan untuk diri sendiri. Semuanya harus untuk Tuhan. Amin semua? Jadi jangan bercita-cita miskin juga loh ya. Jangan kalau baca Alkitab salah, alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Kalau gitu aku miskin aja Pak, supaya gampang masuk surga. Bukan. Sukar dan tidak itu bukan soal kaya, soal miskin. Untuk apa talenta yang ada padamu itu? Itu. Jadi juru selamat model apa yang saudara kenal? Dia menyelamatkan kita dari apa? Ini masalah memang. Kalau seseorang mengenalnya salah, hidupnya akan salah. Ya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Perhatikan kalimat ini. Juru selamat, yaitu Kristus. Yaitu yang diurapi. Jadi Kristus itu pasti juru selamat. Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu adalah Kristus dan pasti Tuhan. Gitu loh. Itu satu set itu tidak bisa dipotong-potong. Makanya tidak mungkin Kristus itu bukan Tuhan. Dan tidak mungkin Kristus itu bukan juru selamat. Satu set. Kalau orang tidak mengerti, tidak percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu harus mengerti istilah-istilah berikut ini. Ini sebenarnya kalau dalam kuliah STT, ini bagian dari kristologi. Tentang kristologi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu pernah mendengar The Messiah. The Messiah itu Mesias. Mesias itu Masyak. Ini istilah-istilah aja ya. Kemudian Kristus, ini sama semua maksudnya. Tuhan. Ini menunjuk pada pribadi yang sama. Kristus artinya apa? The anointed one. Yang diurapi. Ya. Jadi jangan bingung kalau ada istilah macam-macam begini. Oke. Hal ini dinubuatkan di kitab Mazmur sebenarnya. Cuma kenapa orang Yahudi tidak percaya bahwa sebagian orang yang memegang agama Yudaisme, agama Musa, kenapa mereka tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus Mesias? Padahal ada nubuatannya di kitab Mazmur. Coba kita buka Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu baca sendiri, nanti lihat buktinya. Kebenaran itu sesuai dengan bukti. Bukan kata siapa atau menurutku. Ya, coba ya saya buka ya. Bisa dibukakan enggak? Oke. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Tuhannya huruf besar Bapak Ibu. Perhatikan ya, kalau Tuhan huruf besar itu teks aslinya adalah YHWH. Teks aslinya itu Yud, He, Waw, He. Jadi rupanya teks asli Ibrani Yud, He, Waw, He atau YHWH ini,
Kalau dalam Alkitab kita yang bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan tapi huruf besar semua. Bukan yang begini, T-nya besar. Ini artinya kita tahu teks aslinya itu. Ya, yang sering disebut oleh banyak orang Yahweh atau Yehova ya. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Yehova atau Yahweh. Menyebutnya Adonai. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teks Ibrani ini, bacanya Adonai. Ya, diterjemahkan Tuhan huruf besar. Oke, jadi kita lanjutkan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan huruf besar. Kepada tuanku. Bayangkan, seorang raja Daud berkata, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Tuanku di situ itu, Tuhan itu tuan kan artinya Adonai. Firman Tuhan huruf besar kepada tuanku. Siapa itu tuanku yang dimaksud Daud? Kok Daud memanggil dia tuan? Padahal Daud raja. Nah, coba tanya orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nanti dia bingung baca ini. Itulah sebabnya orang Farisi, ahli Taurat, ketika ditanya Tuhan, siapa Mesias menurutmu? Keturunan Daud, benar. Lalu kamu baca nggak ini kitab Mazmur ini? Siapa? Orang-orang itu diam aja terus pergi. Memang keras hati. Sudah ada buktinya. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalimat yang sama ini kemudian diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya. Yang penting begini, ini kan seperti kuliah ya. Kalau kita belajar sesuatu, belajar firman, belajar ayat-ayat dan sebagainya, jangan sebagai pengetahuan. Perhatikan apa dampaknya dalam hidup kita. Itu maksudnya. Apa pesan Tuhan untukku supaya aku hidup. Itu yang penting. Aku udah tahu. Tahu percuma. Kau kenal dia enggak? Kalau kenal kau hamba yang baik atau hamba yang jahat? Nah gitu ya. Oke, juru selamat dari apa? Zaman sekarang orang ada yang mengajarkan, iya juru selamat dari kemiskinan supaya orang kaya. Itu sebabnya berapa waktu yang lalu saya lihat video di YouTube ada kali ya. Ada seorang pengkhotbah tuh. Saudara akan dijadikan Tuhan sultan. Ini pasti dalam bayangan dia, Yesus itu juru selamat dari kemiskinan. Yang diomongin kekayaan dunia. Ya. Yang begitu nggak usah didengar, saudara. Meracuni pikiran. Ya. Oke, yang kedua. Ada lagi yang Tuhan itu juru selamat dari sakit penyakit. Dia menyembuhkan. Loh, Tuhan pasti menyembuhkan bisa, nggak usah dibahas itu. Itu kecil menyembuhkan bagi Tuhan itu. Tapi juru selamat ini bukan juru selamat menyembuhkan sakit fisik. Kalau sakit fisik, Tuhan juga sembuhkan. Tapi banyak yang nggak sembuh juga karena Tuhan izinkan semuanya itu. Supaya manusia tidak sombong. Bayangkan kalau kita berdoa sembuh. Berdoa sembuh. Nggak ada orang Kristen yang mati. Lah berdoa sembuh terus? Enggak. Kadang-kadang kita berdoa sakit, dibiarkan sakit. Supaya apa? Supaya kita belajar jangan sombong. Kita diizinkan sakit kadang-kadang. Bahkan ya, di masa pandemi ini kan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang ya. Apakah mereka itu nggak percaya Tuhan? Bukan. Itu bukti bahwa Yesus bukan juru selamat yang mengutamakan fisik. Ingat, yang mengutamakan, tapi juga menyembuhkan memang. Tapi tidak selalu, terserah Tuhan dong. Jangan ngotot-ngototan. Iman itu bukan begini. Yakini, gitu-gitu. Enggak juga. Dulu ada yang ngotot. Aku yakin dia dibangkitkan. Enggak bangkit juga akhirnya. Memangnya Tuhan bisa dipaksa apa? Manusia itu aneh-aneh ya. Enggak mau bertobat. Nanti ya, tiba-tiba kau mati. Menyesal luar biasa. Hidup ini luar biasa loh.
Hidup ini anugerah sebenarnya. Kalau kita bisa duduk begini, bisa dengar, enak kan ya? Enak. Masih bisa belajar. Jangan sia-siakan anugerah itu. Belajar. Udah lupakan keinginan yang aneh-aneh. Aku mau kaya dan sebagainya. Kerja keras saja kalau Tuhan izinkan kaya. Bagus, tapi persembahkan untuk Tuhan. Itu. Ya. Ada lagi yang dia Tuhan yang akan mengangkat aku jadi raja. Haus kekuasaan. Banyak yang begitu juga. Dipikir Tuhan mau mengangkat kita jadi raja di bumi gitu. Salah. Ya. Gak ada urusan dengan kekuasaan. Kalau kau diberi jabatan berkuasa di bumi, ingat. Persembahkan untuk Tuhan. Lah kan kau panggil dia Tuhan, artinya kau hamba. Ingat itu, budak Tuhan, dulos. Jangan lupa, biasanya orang kaya dikit, jadi pejabat dikit, lupa sama Tuhan. Hidup dalam kutuk itu nantinya. Ada lagi yang ngajar Tuhan itu Tuhan yang menghindarkan kita dari kecelakaan. Kamu tidak akan pernah masuk rumah sakit. Wow, gitu ngajarnya. Yang khotbah aja masuk rumah sakit. Ya, ngajarin yang enggak begitu. Aneh ini. Masuk rumah sakit itu biasa saja, bukan dosa. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi ada banyak virus, ada banyak udara tidak baik dan sebagainya. Wajar, siapa sih yang tidak pernah sakit? Kita semua pernah sakit, bukan? Kalau ada yang nggak pernah sakit, ajaib juga tuh orang. Nggak ada, semua orang sakit. Ya. Jadi apalagi soal ekonomi. Waduh. Aku mendengar suara Tuhan. Perekonomian akan segera pulih. Ternyata nggak pulih. Tapi nggak minta maaf juga. Banyak pembohong seperti ini di gereja. Ya. Jangan ngarang-ngarang lah. Kalau Tuhan bicara padamu, sampaikan. Kalau enggak usah ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan mengalami mujizat semua juga. Tapi bukan begitu cara mengajarnya. Orang tidak mengalami mujizat tidak masalah. Karena mujizat terbesar adalah ketika orang bertobat. Maka ia selamat. Itu yang utama. Titik beratnya kebenaran itu adalah perubahan akal budi. Supaya dahulu manusia yang duniawi sekarang menjadi surgawi. Pikirannya menjadi seperti Kristus. Begitu, itu yang utama sebenarnya. Apalagi yang, jangan khawatir, Tuhan pasti sediakan jodoh. Iya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama kok malah tidak diajarkan. Nah, ini berarti penyesatan. Sebenarnya nggak salah sih mengajarkan kesembuhan dan sebagainya. Tapi itu sekunder bahkan tersier. Yang utama itu kau harus berubah. Kau mengenal dia sebagai apa? Kamu mengerti nggak kehendaknya? Gitu loh mestinya. Ya, ada amin ya semua ya. Jadi kalau kita belajar itu harus dicari aplikasinya apa. Jangan cuma belajar teologi nggak ada aplikasinya. Garing. Nanti pulang bingung. Untuk apa ya tadi itu ya. Gitu. Harus tahu aplikasinya. Kebenaran itu, salah satu natur kebenaran adalah pragmatis. Artinya berdampak dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan itu berkuasa. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maksudnya apa? Yang mengubah seseorang. Tadinya duniawi berdosa, sekarang enggak doyan dosa. Sekarang haus dan lapar akan kebenaran. Kan mestinya begitu. Iya kan? Nah, buktinya apa? Orang tidak mengerti. Di zaman para rasul, ketika Tuhan Yesus ingin akan naik ke surga, para murid masih bicara begini loh. Kisah Rasul 1 ayat 6. Coba dibaca, bayangkan tuh. Itu sudah ikut Tuhan Yesus 3 tahun lebih tuh. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jadi dalam bayangan mereka semua itu Mesias itu akan mendirikan kerajaan di bumi. Memulihkan kerajaan Israel. Para murid pikirannya beda-beda. Yudas misalnya. Waduh, kalau ada kerajaan di Israel, aku jadi menteri keuangan. Yudas kan kasir. Bendahara. Petrus, aku akan jadi menteri agama. Wah. Bayangan mereka begitu. Mereka tidak mengerti bahwa kerajaannya bukan di bumi ini. Hari ini masih membayangkan Tuhan Yesus nanti datang bikin kerajaan di bumi. Ada banyak yang begitu. Padahal sudah jelas. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Itu jelas. Kita itu disediakan kerajaan yang baru. Di langit baru, bumi baru. Alkitab mengatakan dia datang di awan-awan. Lalu kita menyambut dia. Bukan bikin kerajaan di bumi. Enggak baca Alkitab ini pasti. Ya. Oke. Nah, yang merusak itu ya. Yang merusak pikiran banyak orang percaya itu memang teologi sih. Ada teologi yang diajarkan begini. Pokoknya kalau ikut Tuhan kaya raya makmur. Sehat. Jasmani rohani. Begitu. Akibatnya setiap orang mengenal Tuhan Yesusnya salah. Dalam bayangan dia Yesus itu Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dimaksud Alkitab. Ada lagi yang membayangkan pokoknya aku udah Kristen, selamat. Bahkan aku sudah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Aku sudah selamat. Dia pikir Tuhan seperti itu, suka membuat sandiwara. Sebelum dunia ada pokoknya sudah ada yang si A bakal selamat, si B bakal binasa. Sudah ditentukan Tuhan semua gitu. Salah. Ada lagi yang ngajarinya mistis. Mereka pikir Tuhan itu suka buat mujizat. Ya memang kalau diperlukan sesuai kehendaknya. Tapi tidak bisa kita paksa. Tiap kali ke gereja carinya mujizat. Puluhan tahun cari mujizat terus. Tapi nggak bertobat. Masih pelit sama sesama. Jangankan sesama, sama orang tuanya sendiri pelit. Sama saudara-saudaranya pelit. Sama sesama yang nggak bisa makan, pelit. Aduh, kalau ngomong pelit itu mantap ya, pelit. Super pelit, saudara. Begitu kalau ke gereja, aku jadi kepala bukan ekor. Ini apa ini teologi seperti ini? Makanya jemaat nggak bisa dewasa. Karena dibonsai, imannya kerdil terus. Kalau ke gereja nggak cari Tuhan, cari mujizat, cari kekayaan. Orang mencari kekayaan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia terbalik. Dia mencari Tuhan supaya kaya. Waduh, luar biasa ini. Satu lagi yang merusak itu hyper grace. Saudara buat dosa nggak apa-apa, Tuhan pasti ampuni kok. Nggak perlu hidup kudus. Ini benar-benar loh. Berapa hari terakhir ini ada banyak orang yang menghubungi saya. Tadi juga sore. Pak, banyak orang nggak percaya loh Pak, bahwa kita itu bisa sempurna. Bisa hidup kudus. Ya saya cuma bilang begini, itu perintah Tuhan loh, perintah firman Tuhan. Coba baca deh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul? Kamu harus sempurna sebab Bapak sempurna. Seperti Bapak di surga sempurna. Jawabannya dia gini. Itu cuma ngomong Pak. Tuhan Yesus cuma ngomong doang itu. Kurang ajar kau ya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberi perintah dibilang cuma asal ngomong katanya. Ini serius loh. Saya tadi sore itu. Saya bilang kamu kalau begitu ya. Kamu bukan Kristen. Artinya kau nggak kenal siapa Tuhan. Kau nggak kenal siapa Tuhanmu, kau cuma tahu namanya. Kau pikir kalau kau tahu namanya kau selamat? Kau pikir kau bisa pakai nama Tuhan Yesus sembarangan? Hati-hati kau. Hidupmu begitu nggak kudus, berani ngusir setan, hati-hati. Ya. Nama Tuhan Yesus tidak bisa dipakai sembarangan. Banyak orang salah mengerti dalam nama Yesus.
Nanti dulu kau hidup kudus enggak? Kalau kau enggak hidup kudus, Tuhan enak aja pakai namaku. Memangnya Tuhan murahan atau? Enggak bisa. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman saya, kamu kalau enggak hidup kudus jangan sekali-sekali loh pakai nama Tuhan. Itu menghina Tuhan namanya. Lihat ada orang kesurupan sok-sokan, padahal hidupnya enggak kudus. Enggak ada kuasanya. Dalam nama Yesus, keluar setan. Bukannya keluar setannya, malah ketawa. Halo bro, jangan galak-galak sama teman sendiri. Orang temen aja pakai galak lagi. Huruf Yesus itu tidak ada kuasanya. Huruf yang ada kuasanya adalah karena pribadi Tuhan. Kuasanya turun. Jadi nggak bisa dipakai sebagai mantra nama Yesus. Nggak bisa. Ya, kalau kita panggil dia Tuhan, artinya iya Tuhan. Jangan kau pakai namanya sembarangan. Itu sebabnya ada hukum, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Untuk urusan yang nggak benar. Kau hidup nggak benar, kau pakai nama Tuhan lagi. Ya, kau harus sempurna. Hidup kudus. Jangan bilang nggak bisa. Belum dicoba udah bilang nggak bisa. Nggak mungkin, kita manusia biasa itu banyak sekali tuh. Saya heran kenapa begitu. Bisa nggak bisa minimal kalau Tuhan yang perintahkan, akan kucoba Tuhan. Kan begitu. Saudara di sini mau punya anak, ketika saudara bicara sama anak gini, nak, kau harus usaha juara 1 nak. Nggak bisa bu, juara 1 itu susah. Nggak bisa. Nggak usah belajar, pasti lulus juga nanti. Ada yang mau begitu? Apalagi Tuhan. Kita harus mempersembahkan seluruh talenta yang ada pada kita. Ya, jangan sembarangan. Banyak orang memakai kalimat begini, tidak ada yang mustahil baginya. Loh iya, benar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau manusianya tidak merespon dengan benar, menjadi mustahil bagi orang itu. Bukan bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Manusia yang rusak seperti apapun, berbuat dosa apapun di masa lalu, akan bisa menjadi kudus. Kalau ia mau diproses oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, ada amin ya. Jangan terintimidasi saudara. Apapun dosamu di masa lalu, tidak ada yang tidak mungkin, bisa berubah. Suami-suami yang kasar, tidak ada yang tidak mungkin, bisa berubah. Istri-istri yang cerewet, tidak ada yang tidak mungkin, kau bisa tidak cerewet. Belajarlah firman yang benar. Persembahkan untuk Tuhan. Pasti semuanya berubah. Ya, ada amin ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita memanggil dia Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu sekarang bahwa aku adalah hamba. Bahwa aku akan diselamatkan dari cara hidupku yang salah. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kesesatan. Bukan sembuh dari kantong kering. Sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari kemiskinan. Bukan. Kalau itu mah plesetan. Khotbah plesetan itu seperti itu. Kalau khotbah yang benar itu sembuh dari kesesatan. Cara hidupmu jangan sesat. Jangan seperti orang dunia. Yang mengejar harta untuk dirinya sendiri. Yang berkuasa untuk menindas sesamanya. Itu cara orang dunia. Yang bangga kalau dia terkenal. Itu duniawi itu. Kalau kita hamba, kita kerja keras, sukses, bahkan bisa kaya. Tapi dipersembahkan semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Ingat, untuk Tuhan itu bukan semuanya dikasih gereja terus gak punya apa-apa. Bukan begitu. Pergunakan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin ya. Dulu Petrus ditanya oleh Tuhan. Seberapa jauh Petrus mengenal Tuhan? Menurutmu siapa aku? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ini benar. Jawabannya sudah benar. Tapi begini,
Banyak orang itu kan kata Petrus, itu kan kata orang gitu. Apakah Yesus sendiri pernah mengaku dirinya Tuhan, Mesias? Coba dibaca, Markus 14, ayat 61 sampai 63. Markus pasalnya yang ke-14, ya ayat 61. Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Ini Tuhan Yesus sedang ada di pengadilan agama. Diadili oleh imam besar. Ya. Katanya, kata imam besar itu. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Tuhan apa? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Terus? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah mengaku dirinya Mesias. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi di kitab Yesaya, Nabi Yesaya bernubuat begini. Tidak ada juru selamat selain aku. Akunya itu siapa? Tuhan, Adonai, Yud-He-Waw-He, YHWH. Ya, itu akunya. Jadi tidak ada Mesias atau juru selamat selain YHWH. Tidak ada juru selamat selain Allah, Elohim. Artinya apa? Tuhan mengaku, akulah dia. Jadi kalau ada di luar sana yang berkata, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan di Alkitab? Jangan bingung jawabnya. Jawab aja pakai ayat-ayat ini. Tuhan berkata terus terang, akulah dia. Makanya orang imam besarnya marah besar. Karena imam besar ini tahu yang dimaksud. Mesias itu adalah Adonai, Tuhan sendiri. Enggak ada Tuhan yang lain soalnya. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Jadi begitu Yesus mengaku, akulah dia. Sudah jelas, enggak perlu saksi lain. Yesus sendiri mengaku, akulah dia. Jadi kalau hari ini ada banyak orang yang enggak percaya, dia rugi. Tapi kalau kita mengaku percaya, tapi tidak kenal siapa dia, rugi juga. Hidupnya nyeleweng. Ke gereja cari berkat, ekonomi, kesehatan. Ke gereja cari kekayaan, cari kekuasaan. Percuma ikut Yesus begitu. Kalau ikut Tuhan Yesus, persembahkan dirimu. Kamu mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat. Kalau seseorang ingin kaya, cari Tuhan Yesus. Kira-kira hamba yang jahat atau hamba yang baik? Pikir aja sendiri. Seorang hamba yang baik bahkan mengerjakan modal yang diberikan tuannya untuk kemuliaan tuannya. Lah kok ini malah mau memanfaatkan tuannya supaya aku kaya. Alkitab dipelintir-pelintir. Ia datang, ia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan literal. Jangan harafiah. Jangan selalu harafiah. Kadang-kadang harafiah, kadang-kadang enggak, tergantung konteksnya. Ya. Itu miskin kaya itu maksudnya dia yang kaya, dia yang mulia, mengosongkan diri. Menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat untuk sementara waktu. Menjadi miskin supaya kita beroleh kemuliaan, kaya. Jadi bukan soal dompet atau duit. Ya, amin ya. Makanya baca Alkitab itu enggak gampang sebenarnya. Kalau orang baca Alkitab selalu saja harafiah, salah. Itu ular di Eden itu ular beneran enggak? Ular beneran itu, salah. Itu bukan ular, itu lambang setan. Kalau itu ular beneran, kita sekarang musuhnya ular. Kalau musuhnya ular, enteng. Tangkap aja ular. Digoreng. Selesai. Iya kan? Bukan, itu iblis. Jadi pembacaan harafiah seringkali salah. Seringkali salah. Gak boleh harafiah. Gak boleh juga ayatiah. Bahkan gak boleh fasaliah. Gak boleh kitapiah juga. Harus alkitapiah.
Harus perjanjian lama sampai ke perjanjian baru sampai akhir. Baru ambil kesimpulan. Ada amin, saudara? Hati-hati dengan orang yang mengajarnya perjanjian lama terus. Tapi tidak pernah menyimpulkan sampai perjanjian baru. Belajar perjanjian lama, bagus. Saya pun ngajarin perjanjian lama dari kitab Kejadian, urut. Tapi selalu diambil kesimpulannya sampai ujung, sampai perjanjian baru. Banyak orang tidak begitu. Jangan belajar sama orang itu kalau begitu. Itu bukan Kristen namanya. Kalau Kristen itu perjanjian lama diteruskan sampai perjanjian baru. Ujungnya adalah ajaran Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal Dia dengan benar. Amin ya. Itu. Banyak orang gak mau kenal Tuhan sih. Maunya enak, berkat, selamat, gak ngapa-ngapain. Waduh, mau murah. Keselamatan padahal gak murah. Ya, pakai ayat-ayat Alkitab itu suka-suka sendiri. Dia berperang ganti aku. Gitu. Gak lihat ujungnya apa maksudnya. Ya, tiada yang mustahil baginya. Maksudnya apa? Maksudnya kau selamat. Diam-diam gak melakukan kehendaknya lalu selamat. Bukan. Bukan itu. Ya, jadi malam ini kita diingatkan bahwa kita harus mengenal Tuhan. Apa maksudnya mengenal? Bukan hanya tahu namanya. Bukan hanya sebutannya benar. Percuma kau sebut-sebut Tuhan. Tuhan, Tuhan, percuma. Percuma kau sebut Yahweh, Yahweh. Percuma banget itu. Kamu baca Alkitab enggak? Di zaman akhir ada orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan. Aku sudah bernubuat demi namamu. Sudah mengusir setan demi namamu. Sudah membuat mujizat kesembuhan demi namamu. Tapi Tuhan Yesus, nyah kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena orang itu melakukan semua itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi salah Pak, bernubuat menyembuhkan. Tidak. Motivasinya yang harus benar. Amin ya. Jadi menyebut nama Tuhan benar belum benar. Itu cuma nyebut. Jangan terlalu naif begitu. Menyebut nama Yahweh lalu selamat. Capek deh. Kalau gitu ke surga murah sekali. Menyebut nama Yesus lalu selamat. Semua orang juga bisa nyebut Yesus. Masalahnya kau kenal gak dia? Yesus macam apa yang kau kenal? Kalau kau kenal, kau lakukan gak sebagai hamba yang baik? Kan begitu. Itu. Jadi kebenaran itu harus berdampak dalam diri kita. Akhirnya Tuhan Yesus berkata begini. Apakah engkau mengasihi aku? Apa? Jawab setiap orang yang percaya, saya yakin, ya Tuhan. Dengan apa engkau mencintai aku, mengasihi aku? Baru mulai bingung dia jawabnya. Tuhan mengatakan dengan sangat sederhana. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh kehendakku. Lah kalau kamu gak mengerti kehendakku, bagaimana kamu mau lakukan? Kamu gak mau belajar. Tiap khotbah gak persiapan, gak baca Alkitab. Saya perhatikan banyak sekali pengkhotbah seperti itu. Khotbahnya itu gak persiapan tuh pasti. Saya kalau mau gak persiapan ya, gampang sekali khotbah seperti itu. Gak usah sekolah STT, capek-capek gak usah. Kalau cuma khotbah ngawur-ngawur. Datang sampai di gereja, saudara, kau akan jadi sultan. Amin. Kau akan sukses, kaya raya, amin. Tapi syaratnya satu, saudara, menabur. Menabur itu maksudnya bayar persepuluhan. Ini ajaran apa ini? Aneh-aneh begitu. Persepuluhan boleh, tidak dilarang, tapi jangan ngajarnya begitu. Seolah-olah ke gereja itu cuma itu. Ketahuan itu enggak persiapan sebenarnya. Minggu depan gitu lagi ngomongnya. Saudara sudah nabur belum? Terus begitu. Udah puluhan tahun saudara. Perhatiin. Masa enggak teliti sih lihat pengkhotbah? Ngomongnya perpuluhan terus gitu. Ngomongnya berkat terus. Enggak ada ngomong kebenaran. Pernah enggak ngomong begini dia? Kamu harus berubah akal budimu. Ayo. Lepaskan segala milikmu kalau mau jadi ikut Tuhan Yesus. Enggak pernah ngomong begitu. Kenapa? Tanda tanya. Artinya dia enggak tahu atau dia enggak sanggup. Yang ini enggak enak nih. Aku mau yang enak-enak aja didengar.
Nah, ya, hidup cuma satu kali, dengarkan suara kebenaran. Jangan suara kepalsuan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada banyak orang yang berkata sama saya gini, tapi susah Pak. Oh iya, kalau susah pasti. Siapa bilang gampang? Susah. Tetapi Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Kita sudah ditebus dosanya. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Yang selalu mengarahkan kita, memimpin kita. Kita sudah diberi Alkitab firman supaya kita belajar daripadanya. Supaya mengalami perubahan akal budi. Kita dipimpin oleh Roh, supaya kita hidup menurut Roh. Kalau orang dipimpin Roh, akhirnya ia hidup menurut Roh. Kan begitu harusnya. Semua bagian Tuhan sudah Tuhan kerjakan. Dan sedang Tuhan kerjakan, Roh Kudus dalam diri kita. Giliran kita, apakah kita sudah mengerjakannya dengan baik atau belum? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ingat itu. Itulah sebabnya hidup kudus sempurna itu tidak gampang. Itu bahkan hampir mustahil. Itu hampir mustahil bagi kita. Ada banyak orang yang hubungi saya, iya sulit sekali Pak. Ya memang sulit, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus berusaha mengerahkan seluruh kekuatan akal budi, seluruh yang ada pada kita. Supaya kita menang. Itulah pertandingan yang harus dimenangkan. Ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab, tiada yang mustahil baginya. Kita tahu, bukan berarti gini, tiada yang mustahil tuh nanti kita akan kaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan itu. Tiada yang mustahil, karaktermu yang buruk itu, yang hidup dalam dosa itu, yang munafik itu, yang pelit itu, pasti bisa berubah. Kalau kita benar-benar mau berubah. Ada amin ya? Ya. Itu serius tuh. Makanya ya, itu nyata, tiada yang mustahil. Bapak Ibu kalau belajarnya itu benar, urut, maka akan melihat kemustahilan itu akan terjadi. Ketidakmustahilan, menjadi tidak mustahil. Begitu ya. Makanya kita harus mengerahkan seluruh apa yang ada pada kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Saya undang bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan dengan tulus. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kau seperti Bapa di surga sempurna. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya kita harus merespon dengan benar. Dan Tuhan akan pimpin.
Kalau engkau sekarang hidup dalam dosa, cepat bertobat. Kalau karaktermu buruk saat ini, cepat bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau terikat dengan okultisme, lepaskan. Tidak ada yang mustahil semuanya. Para mahasiswa, engkau akan dipakai Tuhan, luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Jangan lihat dirimu sekarang. Tuhan punya proyeksi yang luar biasa buatmu. Juga semua kita, dimanapun berada, termasuk yang di rumah. Siapapun kita, tidak ada yang mustahil. Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Tapi sekarang lakukan bagian kita. Tanggung jawab, kerja keras, belajar kebenaran. Lakukan. Ada amin ya? Katakan sekali lagi dengan tulus, tiada yang mustahil. Yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, tiada yang mustahil. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menyertai kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.